Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din watmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti wafat 911 Hijriah rahimahullah. Dan kita sudah sampai pada hadis 4531. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ar-rifqu, kelembutan, maksudnya kelembutan di dalam ma'isyah, di dalam mengatur keuangan. Bihi, dengan sebabnya itu ada az-ziyadah, tambahan, wal barakah, dan berkah, harta kita berkah. Wa may yuhramir rifqa, dan barang siapa yang tercegah dari bersikap lembut, yaitu bersikap cerdas di dalam pengelolaan harta, yuhramil khaira, maka dia akan terhalang dari kebaikan. Ini hadis derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih, bahwasanya ar-rifqu itu menyebabkan mendapatkan kebaikan, sebagaimana kita temukan hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim. Ar-rifqu, kemudian tulis bawahnya sahih, nah akan muncul hadis yang sahih. Ini sabda Nabi, riwayat Ahmad ya. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada suatu penghuni rumah, adkhala alaihimur rifqa, Allah pun masukkan kepada mereka sikap rifqun, lembut. Nah, dalam hal ini yang dibicarakan yaitu kelembutan di dalam bab pengelolaan harta, sebagaimana hadis sebelumnya, ar-rifqu fil ma'isyati. Berikutnya 32, ar-rifqu, kelembutan itu, yumnun, adalah berkah, wal khurqu, adapun kebodohan itu adalah syu'mun, sial. Definisi kebodohan disebutkan oleh para ulama, yaitu adalah fi'lun ala ghairi nizam, melakukan sesuatu tidak teratur. Termasuk juga dalam bab pengelolaan harta adalah lebih besar pasak daripada tiang. Ini tidak teratur. Seseorang suka kredit padahal tidak ada yang untuk membayar, membeli sesuatu yang tidak sangat perlu. Nah, maka seperti ini termasuk sikap bodoh di dalam pengelolaan harta. Ini sial, nanti akan terlilit hutang, susah sendiri. Hadisnya dhaif. Berikutnya 33, ar-rifqu yumnun, kelembutan itu adalah berkah, wal khurqu syu'mun, dan kebodohan itu adalah sial. Wa idza aradallahu bi ahli baitin khairan, dan apabila Allah menghendaki kepada suatu penghuni rumah akan kebaikan, adkhala alaihim babar rifqi, Allah masukkan kepada mereka pintu kelembutan. Ini hadisnya agak panjang, derajatnya dhaif, tetapi poin-poinnya sahih. Termasuk kalimat yang barusan kita baca ini tadi, ini sudah kita baca tadi yang sahih dari riwayat Imam Ahmad. Demikian juga kalimat berikutnya ini, fa innar rifqa, sesungguhnya kelembutan itu, lam yakun fi syai'in, tidak ada pada sesuatu apapun, qattu, sama sekali, illa zanahu, kecuali akan menghiasi sesuatu tadi. Nah, ini sahih juga dalam riwayat Imam Muslim. Jadi banyak hadis-hadis yang dhaif itu hanya dhaif sanadnya, maknanya sahih karena sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Maka di sini Syekh Albani dan juga Suyuti menilai sahih yaitu pada sanadnya. Wa innal khurqa, dan sesungguhnya kebodohan itu, lam yakun fi syai'in, tidak ada pada sesuatu qattu sama sekali, illa syanahu, kecuali akan memburukkan sesuatu tersebut.
Kemudian beliau bicara yang lain, yaitu al-haya'u minal iman, malu termasuk iman, wal imanu fil jannah, dan iman itu tempatnya di surga. Walau kana al-haya'u rajulan, kalau seandainya malu itu adalah seorang laki-laki, lakana rajulan salihah, niscaya dia itu menjadi laki-laki yang saleh. Wa innal fuhsya, dan sesungguhnya perbuatan keji, minal fujuri, termasuk perbuatan dosa. Wa innal fujura finnar, dan sesungguhnya perbuatan keji itu tempatnya di neraka. Walau kanal fuhsyu rajulan, seandainya kekejian itu adalah seorang laki-laki, lakana rajulan su'an, sungguh dia itu adalah laki-laki yang jelek. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lam yakhluqni, tidak menciptakan aku, fahasyan, sebagai orang yang selalu melakukan kekejian atau tukang berbuat keji. Nah, ini poin-poinnya bisa dikatakan sahih semua ya, karena dia sesuai dengan makna dari hadis-hadis yang lain yang sahih. Termasuk Rasulullah tidak fahash, ini dalam Sahih Bukhari ada. Dalam Sahih Bukhari disebutkan la yakunu fahishan wala mutafahishan. Rasulullah bukan orang yang berbuat keji dan bukan orang yang takalluf atau memaksakan diri untuk berbuat keji. Ini perkataan Aisyah dalam Sahih Bukhari. Saya tidak hafal Sahih Bukhari, cuma hari-hari ini baru majelis sama Sahih Bukhari, barusan lewat jadi ingat. Berikutnya 4534. Ar-ruqba, pemberian ruqba itu jaizatun, itu terus. Apa itu yang dimaksud ruqba? Ruqba itu adalah seseorang mengatakan kepada orang lain, ini pemberian saya kepada engkau sebagai ruqba, yaitu saling menunggu. Kalau kamu mati duluan, barangnya balik kepada saya. Kalau saya mati duluan, barangnya balik kepada kamu. Ini adatnya orang-orang Arab zaman dahulu. Nah, mereka menyebutnya dengan istilah rukba, diambil dari kata-kata rokoba yang artinya menunggu. Ya. Jadi saling menunggu kematian temannya. Siapa yang lebih dulu matinya, berarti dia kembalikan hartanya itu kepada orang yang masih hidup. Nah, pemberian rukba seperti itu oleh Nabi dilarang. Kenapa? Karena ar-rukba jaizatun. Pemberian secara rukba itu terus yaitu tidak bisa kembali kepada pemilik. Nah, sehingga oleh Nabi dilarang untuk melakukan rukba. Dalam hadis yang lain, la turkibu, sudah nggak usah pakai rukba. Karena apa? Rukba itu nggak akan balik kepada orang yang ngasih, karena sudah dikasih, maksud diambil lagi. Maka jaizatun di sini bukan boleh, bukan ya, tapi jaizatun maksudnya terus yaitu terus tidak akan kembali. Dari mana taunya maksudnya adalah seperti itu? Dari hadis yang lain. Kalimatnya itu adalah ar-ruqba jaizatun li ahliha. Nah, ini ar-ruqba jaizatun liman arqabaha. Ini maksudnya bukan arqaba, urqibaha. Ar-ruqba, pemberian rukba itu jaizatun terus, liman urqibaha, bagi orang yang sudah diberi rukba tersebut. Kalau ditarik kembali gimana? Wal a'id fi habihi fi hibatihi kal a'id fi qaid. Kalau kamu tarik kembali, maka kamu seperti orang yang memakan muntahanmu sendiri. Hadis riwayat Nasa'i, derajatnya sahih. Maka hadis ini menafsirkan kata-kata jaizah. Berikutnya 35, ar-raqubu, yang disebut raqub itu adalah alladzi, orang yang la yamutu, tidaklah mati, lahu laha, baginya, waladun, seorang anak. Jadi raqub itu sesuai bahasa keseharian itu adalah seseorang yang setiap kali anaknya lahir terus mati, lahir mati. Nah, oleh Nabi diubah, enggak, raqub enggak yang seperti itu. Raqub yang sesungguhnya itu adalah orang yang punya anak tapi enggak ada satupun yang mati. Itu malah justru raqub. Kenapa? Karena kalau kita punya anak mati, itu jadi celengan, tabungan besok di akhirat. Nah, kalau kita tidak punya anak yang mati mendahului kita, berarti kita enggak punya tabungan. Nah, oleh Nabi dibalik. Jadi ini hadis mirip seperti tentang asyadid. Asyadid itu orang yang kuat.
Orang yang kuat itu menurut ilmu bahasa keseharian manusia, istilah keseharian manusia, orang yang kalau bertengkar selalu menang, itu kuat. Oleh Nabi diartikan yang lain, asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa menguasai nafsu ketika marah, itu yang benar-benar kuat. Nah, maka di sini Nabi bicara tentang raqub yang hakiki, sebagaimana pada hadis yang tadi Nabi bicara tentang orang yang kuat hakiki. Kuat hakiki bukan kuat di dalam bertengkar atau bergulat ya, tapi kuat hakiki itu yang kuat melawan nafsunya atau melawan amarahnya. Berikutnya 36, ar-raqub kullur raqub. Raqub yang sempurna itu adalah alladzi lahu waladun, orang yang dia itu punya anak, famata, lalu dia mati, walam yuqaddim, dan dia belum mendahulukan, maksudnya belum ada yang mati, minhum, dari mereka anak-anak tadi, syai'an, sedikit pun. Nah, itulah raqub yang betul-betul raqub. Ar-raqub kullur raqub, raqub yang betul-betul raqub, yang hakiki. Nah, itu adalah yang mati dan dia tidak didahului oleh anaknya satupun yang mati mendahului dia. Rasulullah SAW semua anak laki-lakinya itu mati sebelum beliau. Putrinya semuanya mati sebelum beliau kecuali satu, Fatimah. Jadi Rasulullah semua anaknya matinya mendahului Nabi SAW kecuali Fatimah saja. Nah, maka Rasulullah SAW tidak termasuk yang raqub ya, karena beliau sudah kematian anak. Jadi rata-rata manusia berarti apa? Rata-rata manusia berarti raqub karena belum didahului oleh anaknya mati duluan. Karena itu kalau mati duluan anaknya nggak usah terlalu sedih ya, biasa saja. Berikutnya 37, ar-raqub. Raqub yang sesungguhnya adalah alladzi la faratalah, orang yang tidak punya pendahulu untuknya, yaitu anaknya belum ada yang mati sebelum dia. Nah, itu berarti tidak punya farat, tidak punya pendahulu. Tapi kalau anak kita mati duluan, berarti anak kita mendahului kita masuk surga dulu. Akhirnya nanti dia akan menarik orang tuanya, ayo Pak, naik masuk ke surga sama kami ya, karena dia sudah masuk surga duluan. Berikutnya 38, ar-rikazu, harta karun itu adalah alladzi yambutu, yang tumbuh fil ardi, di bumi. Ini hadisnya tidak sahih sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Adapun rikas menurut mayoritas para ulama definisinya adalah dafinul jahiliyah, harta timbunan orang-orang jahiliyah. Nah, itu namanya rikas atau harta karun, yang kalau kita menemukan maka kita wajib mengeluarkan zakatnya berupa 1/5-nya. Berapa? 5%-nya. Khumus ya, 5%-nya. Berapa? 20% atau 1/5. 1/5 atau 20%. Dan itu tidak ada nisabnya. Berapapun menemukan, ambil 1/5-nya dizakati, kemudian sisanya untuk kita. Nggak usah bilang polisi, nanti bilang polisi diambil polisi nanti. Di PW, nggak usah bilang, itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini definisinya berarti dafinul jahiliyah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya dari perkataan Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwasanya rikas itu adalah dafinul jahiliyah. Mengetahuinya dari mana? Bahwasanya ini harta karun ini adalah dari peninggalan jahiliyah. Misalnya ada tanda salibnya ya, atau di situ ada tulisan tahunnya tahun bahala zaman masa jahiliyah, itu berarti rikas. Tapi kalau peninggalan ini dari orang muslim, misalnya kita nemu emas di dalam tanah, ada tulisan la ilaha illallah, berarti milik orang muslim, atau ada tulisan ana muslim, saya muslim, nah, maka di sini hukumnya disamakan dengan luqatah.
Luqatah itu bagaimana? Luqatah itu barang temuan di jalan, maka harus kita iklankan selama 1 tahun. 1 tahun ada yang datang mengaku sebagai pemilik dan ada buktinya, dan betul sesuai dengan apa yang dia sebutkan ciri-cirinya, kasihkan. Kalau tidak ada yang datang untuk mengambil, silahkan dimanfaatkan setelah setahun. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau tidak ada buktinya sama sekali, tidak ada tandanya sama sekali, tanda jahiliyah nggak ada, tanda Islam juga nggak ada, gimana? Seperti yang biasanya itu para petani mencangkul sawah, tiba-tiba dapat emas batangan, kotak-kotak begitu, bentuknya ya nggak aturan, dan tidak ada tandanya sama sekali, yang itu adalah semacam batu gitu. Nah, jawabannya hadis berikutnya 39. Ar-rikazu, rikas itu adalah adzhab wal fiddah, emas dan perak. Alladzi khalaqahu Allah fil ardi, yang Allah ciptakan di dalam bumi, yauma khuliqat, pada hari bumi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan barang yang ditimbun di dalam tanah oleh seorang jahiliyah. Tapi sekali lagi hadis ini derajatnya juga dhaif. Karena itu ya, kalau tidak ada hadis yang lain, biasanya para ulama pakai seperti ini. Tanda jahiliyah tidak ada, tanda Islam tidak ada. Sementara yang dijelaskan oleh para ulama yang tanda jahiliyah sama yang tanda Islam. Akhirnya kita tidak menemukan hadis kecuali ini. Ya, dipakai biasanya para ulama dalam satu bab yang tidak ada hadis sahihnya, maka mereka pakai hadis-hadis seperti ini. Dan ini sesuai perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, hadis yang dhaif lebih saya sukai daripada pendapat pribadi seseorang. Minimal ada riwayatnya. Dan tampaknya yang biasa dilakukan oleh para kiai seperti itu, ya. Misalnya di Gombong itu ada Kiai Daldiri, dia menemukan emas batangan. Nah, itu juga dia menganggapnya sebagai rikas. Diambil, kemudian 1/5-nya disedekahkan, kemudian dizakatkan, kemudian sisanya beliau miliki. Karena ini termasuk yang khalaqahullahu bil ardi wa ma khuliqat tadi. Berikutnya 40. Ar-rakbu, rombongan pengendara, alladzi ma'ahum, yang bersama mereka, al-juljul, ada kerincing. Kerincing itu sesuatu yang berbunyi, itu lonceng. La tashabuhumul malaikah, malaikat tidak akan menemani mereka. Yang dimaksud di sini malaikat rahmat. Tapi kalau malaikat qarin tetap pada masing-masing manusia. Malaikat hafadzah tetap mencatat amal. Malaikat maut tetap akan mencabut nyawa. Dan ini menurut Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, hukumnya adalah makruh. Nanti silahkan dalam Riyadhus Shalihin, ya. Babu karahati ta'liqil jaros, sekitar itu. Bab makruhnya menggantungkan jaros, yaitu lonceng, pada kendaraan. Pada sapi atau kuda kasih lonceng, kelontang-kelonteng, nah itu adalah makruh hukumnya. Apakah bisa haram? Bisa kalau seseorang meyakini bahwa lonceng itu punya kekuatan yang semestinya kekuatan itu dimiliki oleh Allah. Misalnya meyakini ini lonceng kalau dipakaikan di sapi, maka ini sapi tidak akan mati karena ini menjaga nyawanya sapi. Jadi yang bisa memberikan nyawa ini ya lonceng ini. Nah, kalau meyakini begitu sampainya haram. Tapi kalau hanya sekedar dipasangkan saja untuk tanda atau untuk hiasan, nah itu makruh. Makruhnya sebabnya apa? Disebutkan oleh para ulama, karena dia itu menyerupai loncengnya orang-orang Nasrani. Orang Nasrani kan pakai lonceng, Pak. Nah, itu khasnya mereka. Nah, ini menyerupai. Karena menyerupai maka dilarang. Tapi larangannya tidak sampai kepada derajat haram menurut Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Berikutnya 41. Ar-rak'atani qabla salatil fajri, 2 rakaat sebelum salat subuh, itu adalah idbarun nujum.
ketika perginya bintang-bintang, yaitu yang disebutkan di dalam Al-Quran pada surat At-Tur ayat 49, wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Wa rak'atani ba'dal maghrib, adapun 2 rakaat setelah maghrib itu adalah adbarus sujud, itu di belakang sujud, di belakang salat. Dan itu yang disebutkan pada surat Qaf ayat 40, wa minal laili fasabbihhu wa adbarus sujud. Setelah salat maghrib, setelah sujud, yaitu setelah salat maghrib maksudnya, kemudian salat 2 rakaat setelah maghrib tersebut. Dan ini 2 rakaat sebelum subuh dengan 2 rakaat setelah maghrib, ini ada kesamaannya. Kesamaannya apa? Kesamaannya adalah yusannu, disunnahkan, fihima, pada 2 salat ini, qiraatu al-kafirun wal ikhlas, membaca surat al-kafirun dan surat al-ikhlas. Sebagaimana dulu sudah pernah kita bahas, ada 4 salat yang disunnahkan baca kafirun sama al-ikhlas. 1 sebelum subuh, 2 setelah maghrib, 3 setelah tawaf, sunnah tawaf. Mudah-mudahan semua kita bisa tawaf mabrur, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat adalah salat witir pada rakaat 2 dan 3. Nah, ini 4 salat semuanya sunnah baca kafirun dan ikhlas. Dan 2 surat ini disebut oleh para ulama surata at-tauhid, 2 surat tauhid. Satunya tauhid ibadah, satunya tauhid asma wa sifat. Berikutnya 42, ar-ruknu, rukun atau hajar aswad. Rukun itu artinya sudut, maksudnya hajar aswad. Wal maqamu, dan maqam Ibrahim, yaitu batu tempat berdirinya Nabi Ibrahim, adalah yaqutatani, 2 batu yakut, batu mulia, min yawaqitil jannah, dari batu-batu yakut surga. Artinya asalnya dari surga, kemudian diturunkan oleh Allah ke bumi. Nah, makanya dipilihkan oleh Allah untuk sesuatu yang mulia, ditaruh di pojok Ka'bah, dicium oleh Nabi SAW. Kemudian dipilih oleh Allah untuk injakan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, berarti punya jasa batu ini, sehingga ada bekas-bekas ibadah padanya. Nah, membangun masjid kan termasuk ibadah, makanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya 43, ar-ruknu, rukun atau hajar aswad itu adalah yamanun, Yaman. Ini hadis tidak dijelaskan oleh para ulama dan saya tidak paham maksudnya bagaimana. Mungkin maksudnya ya, hajar aswad itu menghadap ke arah Yaman, dan memang seperti itu, hajar aswad ke arah Yaman. Kalau sebaliknya menghadap ke arah Syam. Tapi yang jelas hadis ini riwayat Uqaili, derajatnya dhaif, jadi nggak begitu penting untuk kita mengetahui bagaimana maksudnya. Yang disentuh oleh Nabi ketika beliau tawaf itu hanya 2 sudut, hajar aswad sama rukun yamani yang sebelahnya hajar aswad, yang sama-sama menghadap ke arah Yaman. Sementara 2 sudut berikutnya atau yang berbaliknya yang menghadap ke arah Syam itu enggak disentuh oleh Nabi SAW. Nah, ketika sedang tawaf, Muawiyah sama Ibnu Abbas itu beda sikap. Muawiyah menyentuh semua sudut, sudutnya Ka'bah 4 disentuh semua. Ibnu Abbas mengatakan, hei, yang disentuh itu cuma 2, hajar aswad sama rukun yamani. Maka Muawiyah mengatakan, tidak ada sesuatu dari bagian Ka'bah yang perlu untuk ditinggalkan. Semuanya Ka'bah, baik semuanya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanatun. Maka Muawiyah nggak bisa jawab. Artinya apa? Yang benar sikapnya Ibnu Abbas, yang disentuh hanya 2 sudut saja. Adapun alasannya kenapa hanya 2 sudut saja yang disentuh, karena sudut yang sebelahnya yang Syam itu bukan sudut asli. Ka'bah itu kan artinya persegi panjang begini, Pak. Segi 4 yang panjang ini.
bukan kubus itu ya. Tapi karena Ka'bah kemudian hancur, habis itu dibangun duitnya kurang, akhirnya jadi kubus begini. Sebenarnya apa? Panjang. Maka sudutnya yang sebelahnya itu tidak asli. Berikutnya 44 ar-ramyu, melempar. Melempar kalau zaman dulu panah. Kalau sekarang ya bom dan sebagainya. Khairu itu adalah sebaik-baik malahautum, sesuatu yang kalian itu bermain-main atau berlatih bihi dengannya. Hadis ini dhaif. Jadi maksudnya permainan yang terbaik itu permainan yang mengandung sisi atau nilai i'dad, persiapan jihad fisabilillah. Nah, jihad fisabilillah kan bisa dengan berbagai cara kan, kuda bisa, kemudian melempar panah bisa, kemudian pedang bisa. Nah, yang paling bagus adalah melempar panah. Kenapa? Karena dari jauh itu bisa kita serang musuh itu. Beda dengan pedang, kita harus mendekat. Kuda harus kita tunggangi juga mendekat ke arah musuh. Tapi kalau panah ini kita bisa dari tempat kita dan kita bisa serang orang yang jauh. Nah, kemudian melempar ini disesuaikan dengan zamannya. Kalau zaman dulu panah, ya zaman sekarang ya bom, molotov dan sebagainya itu yang bersifat dilemparkan. Dan saya tidak menemukan hadis yang sahih tentang sebaik-baik permainan untuk orang muslim. Semuanya dhaif. Salah satunya ini, yang lainnya adalah ini. Ni'ma lahwil mu'min. Lahwul mu'min. Khairu lahwil mu'min. Sebaik-baik permainannya orang beriman as-sibahah, renang. Wa khairu lahwil mar'ah, dan sebaik-baik permainannya wanita al-mighzal adalah tenun. Hadis riwayat Ibnu Adi, derajatnya juga dhaif, bahkan palsu menurut Syekhul Albani rahimahullah. Jadi dua hadis sama-sama dhaifnya, satunya melempar panah, satunya memanah, berenang. Tapi jelas bahwasanya melempar panah itu fadilahnya besar, berenang itu kalau diniatkan i'dad juga mendapatkan pahala i'dad, persiapan jihad fisabilillah. 45 ar-rahnu, barang gadaian itu markubun, boleh ditunggangi, wa mahlubun, dan boleh diperas susunya, diperah susunya. Yang dimaksud ar-rahnu, barang gadaian, dijelaskan oleh para ulama yaitu adh-dhahrul marhun, yaitu hewan yang dijadikan barang gadaian. Jadi tidak semua barang gadaian. Hukum asalnya barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang minjemi uang. Saya minjemi uang teman saya 1 juta. Kemudian dia menggadaikan laptopnya ini harga juga 10 juta. Saya pinjamkan 10 juta, dia gadaikan laptopnya 10 juta. Ini laptop saya pakai nggak boleh. Kalau saya pakai gimana? Haram. Kenapa haram? Karena riba. Ribanya dari sisi apa? Saya minjemi 10 juta, teman saya mengembalikan 10 juta plus penggunaan laptop. Ini tambahan riba. Maka tidak boleh. Motor juga begitu. Dia gadaikan motor, motornya kita pakai. Nggak boleh. Supaya halal gimana? Supaya halal dibuat akad baru. Ini motormu, daripada di rumah saya nganggur, saya pakai setiap hari. Akadnya sewa. Sewa motor sehari berapa? 5.000 misalnya. Nah, kita bayar 5.000. Jadi kita pinjami duit dia 10 juta ya. Tapi selama 1 bulan dia dapat uang dari motor yang kita sewa. 5.000 kali 10, 50 kali 30, 150. Nah, lumayan kan? 150 ribu. Nanti kalau 1 tahun ya sekitar 1,5 juta atau lebih. Nah, maka lumayan bisa untuk tambahan untuk melunasi hutangnya dia kepada kita. Tapi kalau hewan, nah ini boleh markubun, boleh ditunggangi oleh kita. Mahlubun, boleh susunya diperah oleh kita. Khusus ini hewan ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Hadis berikutnya 46. Ar-rahnu, barang gadaian, maksudnya hewan yang digadaikan, yurkabu, boleh dikendarai, binafaqatihi, tapi dengan memberikan nafkah atau memberikan makan kepada hewan tadi. Dia menggadaikan kepada saya kuda. Nah, kudanya saya kasih makan. Dan makannya kuda itu banyak, Pak.
menghabiskan biaya itu. Sehingga kalau saya ngasih makan saja saya tidak boleh nunggangi, ya dolim dong. Nah, maka saya boleh nunggangi tapi saya harus ngasih makan. Hukum asalnya yang wajib ngasih makan ya pemilik kuda. Jadi kudanya dititipkan ke saya sebagai barang gadaian, tapi kepemilikannya tetap dia. Karena kepemilikannya tetap dia, berarti yang wajib mengurusnya juga dia. Dia yang ngasih makan kuda tadi. Kalau dia minta tolong kepada saya untuk ngasih makan, boleh. Atau menyuruh saya ngasih makan nanti diopah juga boleh. Ini akadnya silahkan bagaimana. Tapi kalau saya pilih yang memberi makan dari uang saya, maka saya berhak untuk menunggangi kuda tersebut. Wa yushrabu, dan boleh diminum, labanu, susunya, ad-darri, hewan yang menyusui, idza kana marhunan, apabila hewan tersebut digadaikan. Nah, ini semuanya bicara tentang apa? Adh-dhahr, tentang binatang. Demikian penjelasan para ulama. Ini bicara tentang dhahr, tentang binatang, bukan semua barang gadaian. Kalau hukum asalnya barang gadaian nggak boleh dimanfaatkan, karena hadis mengatakan atau kaidah mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap meminjamkan harta, meminjamkan uang, kalau mengambil manfaat berarti itu adalah riba. Ini kaidah, ya, kaidahnya para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Tapi saya jujur, saya pernah mendengar Syekh At-Tarifi. Syekh Tarifi ini sekarang masih di penjara Saudi, mudah-mudahan segera dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan, amin ya. Nah, dari penjelasan beliau itu saya memahami ya, bahwa beliau menyamakan antara kendaraan sekarang dengan kendaraan zaman dulu, yaitu binatang kalau zaman dulu, kuda, nah, kalau sekarang motor ya. Itu yang saya paham dari penjelasan beliau begitu. Wallahu a'lam. Hanya saja kalau guru-guru saya yang lain, mereka tidak menyamakan ya, antara binatang dengan kendaraan. Ini kendaraan zaman sekarang, ini nggak bisa disamakan. Kenapa? Binatang itu, kuda itu kalau tidak kita kasih makan mati, Pak. Tapi kalau motor itu kita tidak kasih makan, ya memang dia benda mati, sehingga nggak perlu dikasih makan motor itu. Paling-paling perlu dipanasi. Mana sih, nggak harus setiap hari. Beda dengan kuda, makan wajib setiap hari, nggak dikasih makan mati. Maka beda ya, kalau mau disamakan itu tetap tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Itu tempatnya Kedekan itu dianggap uang sewa tempat menyimpannya. Wallahu a'lam ya. Mungkin juga bisa. Wallahu a'lam. Saya belum pernah belum pernah membaca masalah tersebut. Tapi mungkin juga perlu dibahas tempatnya kayak apa. Apakah tempatnya itu menyempitkan pemilik rumah sehingga harus bayar sewa, atau tempatnya luas sehingga dia menggadaikan mobil di situ itu tidak menyusahkan sama sekali. Mungkin ya perlu dibedakan juga. Wallahu a'lam. Belum pernah baca sama sekali itu. Berikutnya 47. Ar-rawahu, berangkat yaumal jum'ah, pada hari Jumat, maksudnya berangkat ke masjid. Itu adalah wajib ala kulli muhtalimin, atas setiap orang yang sudah dewasa. Muhtalim itu mimpi basah, maksudnya yang sudah balik. Wal ghuslu, dan mandi juga wajib untuk Jumatan. Kaghtisalihi minal janabah, seperti mandi dari jenabat. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Adapun hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, illa arba'ah, Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk berjamaah selain 4. Budak tidak wajib Jumatan, wanita tidak wajib Jumatan, anak kecil tidak wajib Jumatan, orang sakit tidak wajib Jumatan. Ini sahih. Nah, maka yang sahih bukan wajib bagi setiap orang yang sudah balik, tidak ya, tapi bagi orang yang semua muslim yang balik selain
4 tadi. Jadi bukan semua yang balik secara mutlak, tapi ada pengecualiannya. Wanita termasuk yang diperkecualikan tidak wajib Jumatan. Dan ini sudah ijma' para ulama bahwa wanita tidak wajib Jumatan. Sehingga kalau ada pendapat mengatakan wanita wajib Jumatan, ini pendapat yang menyelisih ijma'. Maka pendapatnya sangat lemah. Diulang 3 kali biar kuat. Kemudian hukum dari mandi Jumatan, ini juga tidak wajib menurut mayoritas ulama. Yang mewajibkan adalah sebagian mazhab Maliki. Tapi kalau mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah. Salah satu dalilnya adalah ini. Man tawadda'a yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat. Barang siapa yang wudu saja pada hari Jumat, itu sudah bagus. Dipuji oleh Nabi yang wudu saja. Barang siapa yang mandi, maka mandi lebih utama. Tapi sayangnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam 3 dari Hasan dari Samurah. Hasan dari Samurah diperselisihkan, sambung atau tidak. Sebagian mengatakan sambung, sebagian mengatakan sanadnya tidak sambung, sebagian mengatakan Hasan dari Samurah itu hanya sahih kalau hadisnya tentang akikah. Ini bukan tentang akikah, ini tentang mandi Jumat, berarti dhaif. Kalau Syekh Albani mengatakan Hasan, ya. Tapi sebagian mengatakan dhaif tadi karena ini bukan hadis akikah. Nah, tapi masih ada dalil yang lain. Kata Imam Syafi'i, dalilnya adalah ketika Utsman masuk Masjid Nabawi dan dia telat dan dia belum mandi, maka Sayyidina Umar mengatakan, kamu Jumatan telat dan kamu tidak mandi lagi. Tapi oleh Sayyidina Umar tidak disuruh balik, kembali ke rumah untuk mandi. Nah, kata Imam Syafi'i, berarti tidak wajib. Kata Imam Syafi'i, seandainya Umar dan Utsman tahu bahwa mandi Jumatan wajib, niscaya Utsman disuruh balik ke rumah untuk mandi Jumat. Tapi karena semuanya tahu bahwa itu tidak wajib, ya cuma ditegur saja, ya. Kenapa kamu tidak mandi? Ya, mestinya kamu mandi supaya sempurna. Kenapa kamu datang terlambat? Mestinya jangan terlambat. Ya, ditegur saja, tapi tidak disuruh kembali ke rumah. Itu kata Imam Syafi'i, dalil tidak wajibnya mandi. Berikutnya 48, ar-rauhatu satu sore, wal ghadwatu dan satu pagi, fi sabilillah di jalan Allah, maksudnya jihad, afdalu lebih utama minat dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seluruh isinya. Kenapa lebih utama? Karena sepagi sesore jihad fi sabilillah, perang, itu sudah menyebabkan wajib masuk jannah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, man qatala fi sabilillah fuwaqa naqatin faqad wajabat lahul jannah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah hanya sekejap saja, sebentar saja, maka dia itu sudah wajib masuk jannah. Ini hadis riwayat Imam 3 sahih. Nah, kalau sudah mendapatkan jannah, ya jelas lebih utama daripada dunia dan seisinya. Karena dunia seisinya ini semuanya fan, ya, semuanya adalah fata morgana. Sementara jannah itu artinya kekal semuanya. 49, ar-rihu angin min rauhillah, termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ta'ti bir rahmah, angin itu membawa rahmat, wa ta'ti bil azab, dan angin itu kadang-kadang membawa azab, ya. Jadi tergantung tujuannya Allah mengirim apa. Ada yang membawa azab, ada yang membawa rahmat. Fa idza ra'aitumuha, kalau kalian melihat angin, fala tasubbuha, jangan mencela angin. Angin ini nganyeli tenan, pemnya ini tiba kabeh, enggak boleh begitu. Tetapi gimana? Was'alullah khairaha, mintalah kepada Allah kebaikan angin tadi. Wasta'idzu billah min syarriha, berlindunglah kepada Allah dari keburukan angin tadi. Nah, jadi berdoa kepada Allah. Doanya 2. Allahumma as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Hadisnya ada sih tentang doanya yang dibuat oleh Nabi SAW. La tasubbu ar-riha. Nah, ini hadisnya. La tasubbu ar-rih, kalian jangan mencela angin. Kalau kalian melihat apa yang kalian tidak sukai dari angin tadi, faqulu, maka ucapkanlah
Allahumma inna nas'aluka min khairi hadzal rihi wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzu bika min syarri hadzal rihi wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Riwayat Tirmidzi sahih. Jadi dari Nabi disuruh minta 3, berlindung dari 3. Minta kebaikan angin, minta kebaikan yang ada di dalam angin, dan minta kebaikan yang angin itu ditugaskan untuknya. Terus berlindung dari 3 juga. Berlindung dari keburukan angin, keburukan yang ada di dalam angin, dan keburukan sesuatu yang dia ditugaskan untuknya. Misalnya untuk menghancurkan suatu kaum. Tapi seandainya kita meringkas doa seperti yang saya contohkan tadi, nggak ada masalah. Karena di sini Nabi mengatakan was'alullaha khairaha wasta'idzu billah min syarriha. Berarti minta 1 dan berlindung dari 1. Allahumma ya Allah, as'aluka, saya minta kepada engkau khairaha, kebaikan angin. Nah, ringkas kan? A'udzubika min syarriha, aku berlindung kepada engkau dari keburukannya angin. Nah, lebih ringkas, ya, lebih gampang untuk kita orang-orang Jawa. Tapi seandainya apa? Pakai yang tadi juga bagus. Berikutnya, terakhir ini, karena sudah selesai 20 hadis dan sudah masuk huruf baru, yaitu huruf zain. Ar-rihu, angin itu, tub'atsu, dikirim oleh Allah, azaban, sebagai siksa, liqaumin, untuk suatu kaum, wa rahmatan, dan sebagai rahmat li akharin, untuk orang-orang yang lain. Kaum yang pertama itu maksudnya orang-orang kafir, akharin itu maksudnya kaum yang kedua, itu maksudnya adalah orang-orang mukmin. Dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Angin untuk menolong kaum muslimin disebut angin soba. Angin untuk menyiksa orang-orang kafir disebut angin dabur. Nusirtu bis soba wa uhlikat adun bid dabur. Aku ditolong oleh Allah dengan angin soba yang arahnya dari timur ke barat, soba. Wa uhlikat adun bid dabur, dan kaum Ad dibinasakan oleh Allah dengan angin dabur, sebaliknya yang datang dari barat. Itu adalah angin dabur. Jadi angin itu oleh para ulama dikasih 4 nama. Ada angin soba dari timur, ada angin dabur dari barat, ada angin janub dari selatan, ada angin syamal dari utara. Kalau janub itu memang artinya selatan, syamal memang artinya utara. Nah, kalau soba sama dabur, nah ini artinya bukan timur dan barat, tapi soba ini yang angin yang sumbernya dari timur atau dari arah timur. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betul dari Allah Ta'ala, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah huruf zain kita bahas pada waktu yang akan datang. Monggo silakan Ustaz. Tentang pendapat wanita itu tetap wajib sunatan. Iya. Itu karena perintahnya umum laki-laki perempuan, kemudian hadis yang mengecualikan tadi katanya bermasalah itu. Sebenarnya alasan itu bagus, hanya saja kelemahannya adalah menyelisih kesepakatan para ulama. Jadi kelemahannya di situ. Kelemahannya menyelisih kesepakatan para ulama. Dari sisi dalil umum, memang al-umum yabqa ala umumihi. Dalil umum itu tetap dipahami umum. Kemudian hadisnya dianggap dhaif karena Thariq bin Syihab itu tidak pernah mendengar dari Nabi, berarti mursal. Meskipun mursal sahabi itu hujjah menurut jumhur, tapi bolehlah dia mengikuti yang tidak jumhur, berarti mendhaifkan ya. Nah, tapi di sini Imam Ibnul Munzir mengatakan wa ajma'un, ulama sepakat ala alla jumu'ata 'ala nisa, bahwasanya tidak wajib jumatan bagi wanita. Dan di sini Ibnul Munzir tidak menyebutkan pendapat yang lain. Padahal Ibnul Munzir itu sering-sering menyebutkan pendapat yang lain yang syadz. Wang farada itu pendapat yang syadz. Contohnya ini, ajma'u anna shalah fi marabidil ghanam jaizah.
ulama sepakat sholat di kandang kambing boleh. Wang farada Syafi'i, Imam Syafi'i pendapatnya syadz. Faqala, dia mengatakan idza kana saliman min abwaliha, bolehnya kalau selamat dari kencingnya kambing. Tapi kalau ulama yang lain enggak, kencing kambing suci. Kenapa? Hewannya halal. Nah, di sini infarada Syafi'i, ada pendapat yang berbeda meskipun itu syadz. Untuk yang Jumatan nih, Imam Ibnu Munzir enggak nyebutkan pendapat yang lain. Jadi saya khawatir itu pendapatnya muncul tahun berapa itu, gitu Ustaz. Mungkin dulu-dulu nggak ada ulama salaf yang berpendapat wajib Jumatan bagi wanita. Imam Bukhari saja yang ketat di dalam penilaian hadis itu berpendapat Jumatan wanita tidak wajib. Taunya dari mana? Nah, silahkan dibaca nanti. Buku saya judulnya ini, Al-Arba'un min Majlisi Sama'il Bukhari Am 2025. 40 hadis yang saya pilih dari Majelis Sama' Bukhari tahun 2025. Nah, salah satunya penjelasan Imam Bukhari bahwasanya wanita tidak wajib Jumatan. Waktu itu Imam Bukhari membahas tentang siapa yang wajib mandi Jumat. Karena ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib semua muslim mandi Jumat meskipun tidak Jumatan. Pendapat yang kedua, yang wajib mandi Jumat ini yang datang Jumatan. Nah, kata Imam Bukhari, yang disuruh mandi Jumat itu yang datang Jumatan. Tapi kalau yang wanita tidak Jumatan, dia tidak wajib mandi Jumat. Nah, itu isyarat dari Imam Bukhari bahwa beliau pendapatnya pun sama dengan jumhur, yaitu wanita tidak wajib Jumatan. Saya nggak tahu ini pendapat siapa dari kalangan para ulama salaf yang mengatakan wanita wajib Jumatan. Dan secara nalar kadang-kadang tidak masuk akal. Saya pernah ketemu seseorang anaknya 13, masih ada yang kecil-kecil. 13 masih kecil-kecil, anggaplah yang kecil-kecil 5. Apa diboyong semuanya ke masjid, Pak? Ramai sekali masjidnya nanti. Anak-anak kecil dibawa ke masjid. Satunya nangis di popo, kemudian satunya lagi nangis, enggak jadi Jumatan nanti. Kalau perempuan wajib Jumatan, perempuan di rumah saja ngurusi bayinya sana. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.